Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya UTBK? Sebentar lagi ya teman-teman ya, ada SNBT sebentar lagi. Paling hanya kurang lebih 1 bulan lagi dan kamu sudah berada di channel yang tepat karena kita akan membahas trik cepat untuk membahas trik cepat dari soal-soal UTBK. Nah, eh, kita akan langsung aja ya teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang penalaran kuantitatif ya. Jadi saya sambil share screen ya. Jadi adik-adik penalaran kuantitatif ini seperti yang kita tahu, banyak orang yang udah keder duluan. Banyak orang yang ketika lihat angka itu udah takut duluan sehingga nggak mau nyoba nih. Padahal penalaran kuantitatif dari penalaran umum ya teman-teman ya, itu adalah salah satu gerbang untuk kita apa namanya kita gali-gali poin dan skor untuk UTBK itu sendiri. Kenapa? Karena pertama dia nggak harus mengingat rumus-rumus tertentu ya, nggak. Yang kedua itu biasanya jawabannya jelas dan langsung tek kita dapetin gitu. Jadi minim ragu-ragu lah pokoknya ya. Nah, ini dia cara cepat menjawab soal penalaran kuantitatif UTBK. Ada trik jitu, contoh soal, dan pembahasan. Oke. Sebelum itu, pastikan kamu udah like, comment, share, dan subscribe dulu. Kenapa? Karena di channel ini akan kakak berikan materi-materi soal UTBK, cara cepatnya trik jitu, dan kalian pasti nggak mau ketinggalan kan? Ketika kalian melewatkan subscribe ini, bisa jadi teman-teman kalian itu udah belajar banyak video dari akun ini ya. Nah, jadi silahkan jangan lupa subscribe dulu agar tidak ketinggalan ya. Nah, kita akan bahas. Emangnya penalaran kuantitatif itu apa sih, Kak? Jadi penalaran kuantitatif itu sendiri adalah kemampuan berpikir logis nih dalam memahami pola-pola numerik yang berhubungan dengan angka dan penyelesaian masalah berbasis hitungan. Jadi memang ada hitung-hitungannya sedikit ya, tapi nggak banyak kok. Hitung-hitungan dikit aja. Nah, ada 5 cara cepat menjawab soal penalaran kuantitatif. Yang pertama, teman-teman tuh harus mengidentifikasi pola angka dengan cepat. Oh, 5, 7, 9, 11. Oh, ini kayaknya pertambahan 2 deh, ya. Terus misalnya nih, 5, 15, 45, terus juga ada 100 berapa ya? 135. Kira-kira teman-teman udah tahu nggak polanya apa? Betul, perkalian 3 ya teman-teman dan seterusnya. Kalau udah tahu itu, gunakan pendekatan eliminasi jawaban jika memungkinkan. Jadi kalian nggak harus loh jawab mencari jawabannya. Yang mencari jawaban yang benar itu berapa gitu ya. Kalau misalnya bisa dilakukan pendekatan eliminasi ya. Lalu selanjutnya perhatikan kata kunci dalam soal. Ada katanya lebih besar, lebih kecil, selisih, rata-rata. Nah, itu penting sekali, teman-teman. Lalu gunakan perkiraan atau estimasi untuk mempercepat hitungan. Jadi, 7,02314 5234. Nah, itu nggak perlulah dicari dengan detail ya, teman-teman. Karena di sini kita bisa menggunakan perkiraan atau estimasi aja. Lalu yang terpenting adalah soal jam tayang atau jam terbang nih teman-teman. Silahkan latihan dengan timer untuk meningkatkan kecepatan ya. Jadi semakin banyak kita berlatih soal dan pembahasannya itu kita akan semakin tajam nih antenanya. Oh, ini soalnya kayaknya nanya ini deh. Oh, ini soalnya kayaknya jebakannya di sini deh. Oh, ini penilaian kuantitatif ini caranya gini nih sih biasanya. Nah, itu kita udah tahu duluan. Ya, itu adalah insting yang nggak bisa dibeli, nggak bisa muncul dalam semalam, sehingga kita memang harus banyak belajar ya, teman-teman ya. Nah, ada beberapa jenis, kalau nggak salah itu ada 5 jenis penalaran kuantitatif. Yang pertama itu adalah operasi bilangan. Jadi ini memang yang basic ya teman-teman ya, dasar sekali. Tapi hati-hati, walaupun dasar banyak orang tidak memanfaatkan ini karena udah lihat angka duluan dia udah nyerah duluan. Padahal mudah loh teman-teman. Jadi pada materi ini kita diharuskan untuk memahami basil operasi bilangan yang melibatkan berbagai jenis bilangan. Jadi di tipe soal ini biasanya ada bilangan bulat, pecahan, desimal, dan pecahan berbentuk persen ya. Nah, contoh, sebuah barang awalnya harganya 200.000 nih.
kemudian didiskon 20%. Kira-kira harga setelah diskonnya berapa ya teman-teman ya? Tek tak, tek tak, tek tak. Oke, jawabannya adalah B, 160.000 ya. Jadi kita cari dulu diskonnya 20/100 kali 200.000 adalah 40.000. Lalu barulah kita cari harga setelah diskonnya, yaitu 200 dikurang 40.000 yang merupakan diskon tadi, berarti hasilnya adalah 160.000. Nah, ini biasanya yang basic-basic nih di sini. Lalu yang kedua ada yang namanya jenis deret bilangan. Jadi pada materi ini kita dituntut untuk dapat melanjutkan suatu deret bilangan berdasarkan aturan tertentu. Nah, aturannya ini nih yang harus kita pekain ya. Bukan peka, tapi pekain. Jadi ada aturan aritmatika, geometri, Fibonacci, ada gabungan operasi bilangan ya. Kalau aritmatika itu dia itu pola bilangannya adalah pertambahan atau pengurangan. Kalau misalnya geometri itu perkalian atau pembagian ya. Nah, kalau Fibonacci sendiri berarti angka seterusnya adalah penjumlahan dari dua angka terakhir. Selanjutnya ada gabungan operasi bilangan. Bisa loh dia polanya kali 2 tambah 4 kali 2 tambah 4. Banyak yang kayak gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Selanjutnya nih, contoh. Tentukan angka selanjutnya dalam pola berikut nih. 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Ayo teman-teman, kira-kira apa ya? Kita lihat dulu nih. 2 ke 6 jaraknya ada 4. 6 ke 12 jaraknya adalah 6. 12 ke 20 jaraknya adalah 8. Dan 20 ke 30 jaraknya adalah 10. Si menunjukkan sebuah pola kan teman-teman ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 30 ditambah 12 berarti 42. Jawabannya adalah C. Kenapa bisa gitu ya? Nah, ini dia. Jadi pola selisih antar angkanya itu tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Nah, berarti kan pertambahannya itu pun bertambah 2 ya. Berarti setelah ini tambah 12. 30 tambah 12 hasilnya adalah 42. Oke. Lanjut, yang ketiga itu ada yang namanya jenis perbandingan. Jadi soal mengenai perbandingan ini itu biasanya ada pada berbagai situasi ya teman-teman ya. Menentukan ukuran benda. Misalnya nih pada peta segini terus aslinya berapa. Lalu membandingkan rasio dua satuan ya antara kilometer dengan senti mungkin atau mengambil keputusan berdasarkan prediksi dari sebuah perbandingan tertentu. Nah, ini biasanya ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kak, perbandingan senilai itu apa? Perbandingan yang kalau dari satu variabel naik, variabel lainnya itu tetap juga naik. Contoh, nah, untuk mobil berjalan 20 kilometer, misalnya diperlukan 20 liter bensin, ya. Berarti kalau misalnya jalannya 40 kilometer, berarti bensin yang dihabiskan adalah 40, jadi dia makin banyak. Nah, kebalikannya nih, kalau misalnya yang berbalik nilai, kalau misalnya ada satu variabel yang bertambah, itu menyebabkan variabel lain yang berkurang. Contoh, pakan ayam ya, teman-teman, atau makan ayam. Jadi ketika jumlah ayamnya itu 10 misalnya, itu bisa bertahan untuk 7 hari. Tapi bisa aja ketika jumlah ayamnya itu bertambah 10 lagi jadi 20 harinya itu jadi berkurang ya. Jadi cuma untuk 3 hari makan aja. Kenapa? Karena ayamnya makin banyak. Nah, gitulah kira-kira soal perbandingannya. Ya. Contoh, nah di sini kita main rasio ya teman-teman ya. Jika rasio jumlah laki-laki dan perempuan di sebuah kelas adalah 3:2 dan total siswa adalah 50, kira-kira berapa ya jumlah siswa laki-laki ya? Nah, 20, 25, 30, 35. Oke, silahkan ditentukan. Oke, jawabannya adalah 30. Kenapa bisa 30? Nah, kita jumlahkan dulu nih, rasionya kan 3:2. 3 tambah 2 adalah 5. Berarti ada 5 bagian. Dengan total siswa 50. Berarti untuk satu bagian perbandingan adalah 50 dibagi 5, hasilnya adalah 10 ya. Sehingga jumlah siswa laki-lakinya adalah 3 dikali 10, yaitu 30 ya. Jawabannya adalah C, 30. Gimana? Mudah kan teman-teman ya? Lanjut yang keempat itu ada yang namanya persamaan linear. Jadi
Beberapa soal pada penilaian kuantitas membutuhkan penyelesaian yaitu persamaan linear ya. Nah, di sini bisa teman-teman gunakan materi persamaan linear itu sendiri yaitu dengan cara substitusi, eliminasi ataupun metode campuran. Lalu yang terakhir itu biasanya sering juga keluar adalah data dan penyajiannya gitu ya. Nah, biasanya ini kita disajikan grafik atau diagram untuk menyelesaikan masalah atau mengambil suatu keputusan, ya. Nah, oke, itu dia 5 jenisnya. Kita masuk ke latihan soal ya, teman-teman ya. Harga satu botol sampo dan 2 botol pelembab adalah 60.000. Jika ditambahkan 3 botol sabun cair, total harga barang tersebut menjadi 105.000. Jika harga satu botol sampo lebih tinggi dari 20.000, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan harga satuan dari ketiga barang tersebut? Nah, ini jadi lebih murah atau lebih kecil ataupun apapun itu lebih mahal ya, teman-teman ya. Ini adalah soal perbandingan dan kata kuncinya adalah itu ya. Nah, lebih murah ya. Nah, makanya kita lihat dulu nih harganya. Gimana sih caranya? Nah, di sini eh kita lihat harga sabun cair berapa. Lihat, selisih total harga setelah ditambahkan 3 botol sabun cair di sini katanya kan harganya adalah 45.000. 45.000 ini dapat dari mana, Kak? Dari 105 dikurang 60.000. Hasilnya adalah 45.000. Sehingga harga satu botol cair, sabun cair itu dapat disimpulkan adalah 15.000. Karena katanya kan harga satu botol sampo itu lebih tinggi dari 20.000, berarti dapat disimpulkan bahwa harga sampo itu lebih mahal daripada harga sabun cair. Sehingga jawabannya adalah E. Ya. Nah, yuk kira-kira teman-teman gimana? Ada pertanyaan? Kalau semisal ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya. Mau pertanyaan soal penalaran ini atau pertanyaan lain yang berhubungan dengan UTBK langsung di drop aja. Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.